Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah berhasil mengikat para pemantau di luar, Jo Heon langsung membawa Sasaki pergi untuk berkencan. Kemudian di suatu tempat, Jo Heon menggunakan suatu teknik. Aku tahu, kamu tinggal bersama para prajurit. Mereka itu sungguh egois ya, malah menempatkanmu langsung ke dalam bahaya dengan cara berhadapan denganku. Ya, kamu benar. Tanpa pernah menanyakan pendapatku, mereka malah langsung saja ambil keputusan. Sasaki yang merasa dipahami, merasa tidak mungkin Jo Heon punya niatan untuk berbuat jahat kepadanya. Sampai mereka berdua datang ke sebuah kafe buat ngopi. Di saat hati Sasaki lagi berbunga-bunga, dia malah disodorkan sebuah pedang sama Jo Heon. Sasaki mempertanyakan apa maksud dari semua ini. Shh, jangan berisik dan segera berikan ponselmu kepadaku. Setelah HP diberikan, Jo Heon langsung menginjak itu. Kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu? Kau itu si pemilik buku masa depan, bukan? Karena Jo Heon tahu identitasnya, tentu saja Sasaki langsung overthinking, merasa kagak bakalan dilepasin begitu saja. Berikutnya, mereka pun masuk ke dalam kafe. Jadi, kau selama ini menipuku ya, perihal ngedet. Dan naasnya, aku malah masuk ke dalam jebakanmu itu. Oi, apa yang kau katakan? Kita ada di kafe, hanya berdua saja. Bukankah ini yang disebut ngedet? Baiklah, mari kita mulai pekerjaannya. Kau lihatlah masa depan. Kemudian salin semua catatan masa depan itu ke dalam buku ini. Tapi aku hanya bisa melakukannya di rumah saja, karena bukunya tidak aku bawa, kata Sasaki. Jangan bercanda. Tato di tanganmu menandakan bahwa kau itu pemilik buku ramalan masa depan. Artinya, kau selalu terhubung dengan relik buku itu dan bisa memanggilnya dimanapun kau berada. Miraiki. Sasaki mulai menulis seperti apa yang Jo Heon suruh. Parfait yang Jo Heon makan sudah habis. Kemudian Jo Heon bertanya, kenapa kau lambat sekali menulisnya? Tanganku sakit untuk terus menulis. Jika kau sangat menginginkannya, akan kuberikan buku masa depan itu. Jadi, bisakah kau melepaskanku? Itu tidak mungkin. Daripada banyak bicara, lebih baik kau pakai saja waktunya untuk menulis, kata Jo Heon. Dari awal, jika bisa direbut, tentu saja relik itu akan Jo Heon ambil. Buku panduan masa depan merupakan relik level legendaris. Berdasarkan sistem, peringkat relik Pandora dibagi ke beberapa level. Level paling rendah itu berada di rank D, seperti barang antik. Terus ada rank C, seperti senjata yang paling umum didapatkan. Lalu ada rank B, masuk ke dalam kategori barang langka, seperti kapak emas dan kapak perak. Lalu ada rank A, seperti harta karun yang sulit didapat, contohnya pedang Muramasa. Lalu ada rank S, masuk ke dalam kategori kelas legenda, seperti bukunya Sasaki. Dan terakhir ada rank SSS. Jika Muramasa saja yang di bawahnya dipaksa tunduk, dampak yang Jo Heon terima cukup besar, tentu saja yang levelnya di atas dia jauh lebih mengerikan lagi. Berikutnya, para tentara mencoba paksa untuk masuk ke dalam kafe. Jo Heon mengintip keluar, lalu dia berbalik arah ke arah Sasaki untuk bertanya, berapa lama lagi kau bisa menyalin semua catatannya masuk ke dalam buku?
Cuma tinggal mengisi 1 lembar lagi, jawab Sasaki. Karena nggak ada waktu, Jo-hyun berkata, segitu sudah cukup. Melihat Jo-hyun mengarahkan pedang, Sasaki berkata, tolong jangan lakukan ini. Bukankah lebih baik kau biarkan aku hidup untuk mencatat ramalan di masa depan? Namun Jo-hyun tidak mendengar permintaan Sasaki. Melainkan dia malah tersenyum vilen ke arahnya, sehingga membuat Sasaki ketakutan. Buku ramalan yang ditusuk berteriak kesakitan, mempertanyakan kenapa Jo-hyun melakukan ini. Karena keterikatan buku ramalan dan Sasaki perlahan terhapus, Sasaki pun berakhir pingsan. Kelar melenyapkan buku ramalan, Jo-hyun mendapatkan gelar perusak relik mentah, meningkatkan dominasi, dan menurunkan afinitas. Peningkatan persepsi relik, rank skill mantra meningkat menjadi rank E. Menghancurkan relik level tinggi, menjadi sadar akan keberadaan Giant Hunters. Lagi menatap sistem, tiba-tiba ada tentara yang mendobrak pintu. Di dalam, para tentara melihat ada Jo-hyun dan buku ramalan yang telah hancur terbakar api Amaterasu. Oh tidak, panduan masa depan, kenapa sampai rusak begini? Apa yang kau lakukan, Kesoyaro? Karena kau telah melakukan ini, sekarang kau akan kami hukum mati. Hahaha, ingin mengeksekusiku, jangan membuatku tertawa. Jo-hyun melempar sesuatu ke atas. Semua tentara matanya tertuju ke benda itu. Dan ternyata benda yang melayang itu adalah relik Mochi. Mochi itu ditangkap. Kapten tentara heran. Kenapa dia malah dikasih beginian? Kemudian tiba-tiba saja muncul aroma yang menyengat. Setelah aroma itu masuk ke dalam hidung, mendadak semuanya jadi gelo dan pada memperebutkan mochi itu. Lalu beberapa saat kemudian, semuanya sudah tidak waras. Mereka semua malah pada menyerang satu sama lain dar-der-dor sana situ. Berikutnya, Jo-hyun datang ke Las Vegas, duduk dan bertemu sama si Kuning. Langsung saja, si Kuning memberikan informasi yang dia ketahui tentang Jack Cayman. Lalu setelah Jo-hyun lihat langsung, kemungkinan besar itu memang benar. Informasi statistik dari Kwon Tae-jon yang menyamar. Kelar melihat informasi Kwon Tae-jon, berikutnya MC melihat daftar di lelang. Dan ternyata tidak ada relik kelas dewa yang terdaftar. Meskipun tidak ada relik kelas dewa, tapi masih ada Shakespeare dengan kode Hammurabi. Nampaknya masih ada beberapa hal yang masih bisa ditawar. Apa kau bilang? Ingin menawar? Woi, sadar, ini tuh Midas. Lelang harga awal saja sudah lebih dari 1 atau bahkan 2 miliar. Duit segitu, elu dapat di mana? Tanya si Kuning. Aku sekarang memang tidak punya duit. Tapi uang itu segera akan datang sendiri. Uang datang sendiri? Maksudnya, woi, jangan bilang. Ya, benar. Kita akan bermain game di kasino. Jika kita tidak punya duit, maka tinggal dapatkan saja duit itu. Dikarenakan terus dapat jackpot, seseorang menghentikannya, memeriksa apakah Jo-hyun pakai trik apa kagak. Setelah bajunya diperiksa dan gak ada apapun yang mencurigakan, penjaga bertanya, apa benda yang ada di tangan Jo-hyun? Ini adalah souvenir yang aku beli. Gantungan yang bisa buka tutup mengeluarkan pisau. Gimana? Apakah bagus? Tanya Jo-hyun. Sebenarnya gantungan kunci ini adalah kapak emas. Mengubah bentuk,
merupakan skill dasar yang dimiliki para relik untuk beradaptasi. Mungkin sepertinya kau emang lagi beruntung saja, kata penjaga. Cepatlah tuan, terdengar suara di belakang. Melihat tasnya bergerak-gerak, Joheon membuka itu untuk bertanya ada apa. Itu terbuka, benar-benar terbuka, kata si kapak perak. Berbeda dengan kapak emas yang mampu mencium aroma uang, kapak perak sebaliknya akan memberikan sinyal darurat pada musuh yang berpotensi mengancam kekayaan pemiliknya. Kenapa relik itu tiba-tiba bereaksi? Pada saat Joheon lagi berpikir, tiba-tiba malah muncul perkelahian. Dan berbagai macam kekacauan yang entah mengapa terjadi secara bersamaan. Fenomena ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada penyebabnya. Melihat ada cewek pirang cakep, dua orang langsung terpana. Sementara Joheon malah panik. Putri dari grup Holton, konglomerat besar bernama Irene Holton. Relik yang menempel pada tubuh seperti parasit memiliki kemampuan level dewa. Mereka yang memiliki relik itu disebut sebagai Raja Takdir, Raja Penguasa, dan Raja Kelimpahan. Di antara banyak orang kuat yang berjejeran yang mendapatkan relik tato di tubuhnya, Irene Holton adalah yang paling mengerikan. Nama panggilannya saja merupakan Raja Kebangkrutan. Sesimpel ada orang yang mendekat ke arahnya saja, dia udah dipastikan ketiban banyak musibah. Segera Joheon menyuruh semuanya untuk beres-beres lalu pergi. Naasnya baru pergi beberapa langkah, dia udah dipergoki. Hanya dipanggil olehnya saja sudah membuat Joheon ketakutan. Joheon coba berlari sekuat tenaga. Lalu pada saat dia mau pergi lewat pintu, anehnya gagang pintunya malah mengeluarkan petir. Muncul 3 notifikasi sistem. Badai yang kuat akan datang. Relik yang Joheon bawa akan mengalami kerusakan. Dan aura kutukan dari Irene Holton mulai mengenai bagian daya tahan tubuh Joheon. Joheon yang tak bisa lari akhirnya ditangkap Irene. Padahal raut wajah Irene sesenang itu, tapi malah diusir sama Joheon. Bagayaro, kenapa kau malah bisa sekasar itu pada cewek? Jika kau tak tahu caranya berhadapan dengan cewek, maka akan kutunjukkan caranya. Bro Kuning coba ngobrol sama Irene. Tapi baru saja 1% rencananya dimulai, dia malah udah kena kutukan. Melihat kutukan Irene memang nyata, MC coba kabur lagi. Irene coba menghentikannya, tapi tidak didengar. Yang pada akhirnya malah membuat Joheon kena musibah. Dia malah berakhir nabrak kaca, perkara kagak mau dengerin omongan Irene. Apa kau baik-baik saja? Tanya Irene. Apakah kondisiku sekarang terlihat baik di matamu? Ini semua terjadi karena kau selalu mengikutiku. Ya, kamu benar. Semua ini memang salahku, jawab Irene. Apa yang terjadi? Kenapa dia malah tersenyum meski tahu ini salahnya? Kata Joheon di dalam hatinya. Entah sejak kapan, tiba-tiba saja semua orang di sekitarku merasa tidak bahagia. Melihatmu dapat jackpot terus membuatku berpikir, rasanya aku ingin jadi sepertimu. Mungkin saja dengan membawa keberuntungan, orang-orang di sekitarku juga akan senang. Apa ini yang sebenarnya terjadi? Bukankah Irene Holton itu merupakan raja kebangkrutan yang keji, yang menghancurkan banyak orang dan banyak negara? Dia kenapa? Apakah mungkin saat ini
dia sedang bersandiwara. Apa kau mau memberitahuku rahasia mendapatkan keberuntungan? Tidak peduli berapa banyak uang yang kau minta, aku akan memberikannya. Karena aura kutukan Iren begitu kuat, sistem mengaktifkan ability kekebalan tubuh. Efek samping berkurang. Anda tidak bisa kabur dari tekanan Raja Kebangkrutan. Awalnya, Joheon bingung. Tapi dia baru ingat, pil yang sempat dia makan punya efek menetralisir. Dan ternyata efek itu akan terus berjalan menetralisir segala bentuk hal apapun itu yang mau menyerang Joheon ke depannya. Baiklah, akan kupikirkan tawaranmu, kata Joheon ke Iren. Dalam situasi sekarang, tidak ada alasan untuk menghindari wanita ini. Justru akan sangat menguntungkan jika dia terus berada di dekatku. Berkat ability kekebalan tubuh, perlahan Joheon akan mampu beradaptasi dengan kekuatannya Iren. Itu artinya kutukan itu hanya berlaku kepada orang lain atau lawan-lawannya. Permintaannya yang disetujui membuat Iren bahagia. Mari kita bahas ketentuan perjanjian secara rinci. Tapi tidak sekarang, karena aku harus menghadiri acara lelang. Iren sempat sedih. Tapi, jika kau punya waktu senggang, maukah masuk ke pelelangan bersamaku? Tanya Joheon. Ya, tentu. Dengan senang hati, aku akan menemanimu, jawab Iren. Berikutnya, Joheon dan Iren masuk ke pelelangan. Joheon sengaja mengajak Iren masuk dengan tujuan untuk bisa memanfaatkan kutukan kebangkrutan. Awalnya, lelang cukup banyak pesertanya. Namun, entah bagaimana ceritanya, semuanya mendadak harus pergi semua untuk mengatasi musibahnya masing-masing. Kwon Taejon, meskipun ada perusahaan dia yang terbakar, tapi dia tidak pergi. Menandakan ada barang bagus yang sedang dia incar di sini. Raja Kebangkrutan Iren Holton. Dia sebenarnya orang yang baik. Setidaknya sekarang dia tidak terlihat seperti sedang berakting. Sepertinya penyebab dia menjadi villain di kehidupan Joheon sebelumnya mungkin karena tak ada yang menerima dia. Terus mengalami kemalangan. Dan pada akhirnya kepribadian serta jiwanya malah dirusak oleh relik di dalam tubuhnya. Saat ini, Iren ngomong ke Joheon bahwa dia sangat berterima kasih karena Joheon mau menemaninya. Hanya sekedar membicarakan masalahku saja, itu sudah membuat kehidupanku sedikit lebih ringan. Itu bukan hal yang besar, tidak perlu dipikirkan, jawab Joheon. Iren tersenyum, lalu aura kutukan di dalam dirinya merembes keluar. Cuma karena Mbak Iren seneng doang, tiba-tiba malah muncul gempa. Energi relik meledak dalam radius 1 km. Nasib buruk luar biasa akan datang menerjang. Relik yang Anda miliki perlahan mengalami kerusakan, kata peringatan sistem. Kekuatan kemalangan akan terus bertambah saat suasana hati Iren membaik. Ya ampun, relik mesum macam apa yang sebenarnya telah merasukimu, Mbak Iren? Kata Joheon di dalam hatinya. Iren-san, tenanglah dulu. Bila kau terus seperti ini, bukankah malah membuat orang-orang di sekitarmu jadi tidak bahagia? Maaf, sepertinya aku malah merepotkan lagi ya. Ketika suasana hatinya mereda, segala macam dampak buruk juga ikutan menghilang. Karena gempa sudah mereda, pembawa acara langsung saja memulai tawaran pertama dimulai dengan harga $707.000. Apakah ada yang mau menawar barang ini? Baru tawaran pertama, tapi keributan sudah terjadi di mana-mana.
MC coba nenangin Mbak Iren yang sedih. Tujuannya supaya pas Iren seneng lagi, maka kutukannya akan kembali aktif. Karena pakai trik ini, banyak peserta lelang yang ngeluarin banyak duit. Semuanya kehilangan kesabaran. Menawar barang yang tadinya nominal kecil, mendadak malah berubah jadi harga yang tak masuk akal. Dan entah karena dominasinya atau relik yang dia bawa, nampaknya Kwon Tae-jon dia masih mampu melakukan tawar-menawar tanpa pernah kehilangan akal sehatnya. Di setiap barang yang Kwon Tae-jon tawar, maka Jo Heon akan ikut nawar juga. Karena Jo Heon tahu betul tentang relik, maka dia akan sengaja pakai trik tarik ulur. Tawar sampai nominalnya gede, kemudian pas barang itu harganya udah tidak masuk akal, maka saat itulah dia lepas. Tujuannya supaya tuh barang dengan harga yang mahal ya bisa diambil sama tuh orang tua. Hampir semua barang yang Jo Heon incar sudah di checklist. Pelelangan akan berakhir, tapi anehnya rally kelas dewa masih saja belum muncul. Sampai pembawa acara menawarkan barang terakhir yang katanya sangat spesial bernama bibit almond misterius, barulah saat itu Jo Heon dibuat terkejut. Dia nggak pernah menyangka relik pohon kehidupan yang katanya nyaris mustahil ditemukan, taunya malah ada di sini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!